Sejarah pertumbuhan istilah. Ya. Ungkapan ulumul hadis adalah istilah mutakhir yang muncul itu abad ke-4 Hijriah. Diungkapkan oleh Al-Hakim Al-Naisaburi dalam Ma'rifat Ulum Al-Hadis. Dinamakan ulum al-hadis karena ahli hadis menamakan masalah hadis yang berhubungan dengan matan, isnad, dan para perawi dengan ulum. Periodisasinya yang Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, Jilid ke-7, dan Al-Hamishi Mukhtalif Al-Hadis dan Ar-Risalah. Yang B, Muslim bin Al-Hajjaj, Muqaddamah Syarh Muslim. Yang C, Muhammad bin Isa At-Tirmizi, Al-Ilal As-Shaghir Teoritis, Al-Ilal Al-Kabir Praksis, Al-Ilal As-Shaghir, dan Jami' At-Tirmizi Praksis bentuk hadis. D, sejarah perkembangan ilmu hadis. Yaitu tahap kelahiran, yaitu pada masa sahabat sampai akhir abad ke-1 Hijriah. Faktor pendukung untuk pemeliharaan hadis yaitu kejenihan hati dan kekuatan hafalan. Kemudian minat yang kuat itu terhadap agama. Kemudian hadis merupakan sendi asasi yang membentuk pola pikir, sikap, dan etika sahabat. Sahabat menyadari perannya sebagai pewaris beliau, al-ulama warisatul anbiya, dalam mengemban dan menyampaikan amanah. Metode Nabi itu dalam menyampaikan hadis itu jelas tidak beruntun, namun sedikit-sedikit agar meresap dalam hati sahabat. Sederhana itu bukan panjang lebar, sering mengulanginya agar mudah dihafal. Pedoman periwayatan hadis pada masa sahabat. Ya, taklil riwayah. Menguji riwayat yang diterima dengan nas dan kaidah agama. Nah, artinya di sini apa yang dilakukan oleh para sahabat seperti adanya kebijakan taklil riwayat, yaitu tentang menyedikitkan dalam hal meriwayatkan hadis. Artinya ketat dalam hal meriwayatkan hadis. Nah, contoh yang seperti ini termasuk kategori yaitu masuk ke dalam kategori ilmu hadis. Apa yang dilakukan oleh sahabat secara praktis merupakan tahap awal dalam perkembangan dari ilmu hadis itu sendiri. Nah, seperti yang dilakukan oleh sahabat, menguji suatu riwayat diterima dengan nas dan kaidah agama. Menguji suatu hadis dengan Al-Quran, kemudian dengan kaidah-kaidah agama. Nah, ini termasuk dasar dari ilmu hadis ini sendiri yang dilakukan oleh sahabat. Nah, inilah yang merupakan cikal bakal munculnya ilmu hadis yang telah dipraktekkan oleh para sahabat secara praktis nih. Nah, ini bibit awal munculnya yang namanya ilmu hadis. Pemberantasan seperti pemberantasan pemalsuan hadis yang terjadi itu pada masa sahabat. Nah, ini juga merupakan cikal bakal munculnya yang namanya ilmu hadis. Seperti mencari sanad hadis dan meneliti pribadi periwayatnya, kemudian hanya menerima hadis dari orang yang dipercayai keagamaan, kewaraan, dan hafalannya, melakukan rihlah li talibil hadis sambil mengenali pribadi periwayat, membandingkan setiap hadis yang diriwayatkan dengan hadis riwayat orang lain yang dikenal atau lebih kuat hafalannya. Kemudian tahap kedua itu adalah tahap penyempurnaan dari ilmu hadis itu sendiri, yaitu abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Ya, tandanya
daya hafal umat itu melemah, ya, sangat kian panjang dan bercabang. Muncul golongan yang menyimpang dari jalan yang ditempuh para sahabat dan tabi'in. Ya, usaha yang ditempuh untuk pembukaan hadis itu secara resmi, lebih kritis terhadap perawi hadis, tawakuf, abstain menerima hadis dari orang-orang yang tidak dikenal selaku ulama hadis, meneliti hadis untuk mengungkap ilat cacatnya dengan menggalakkan rihlat li talabil hadis. Rihlat li talabil hadis di sini ini adalah maksudnya mengadakan perjalanan untuk mencari hadis, dan bukan hanya sekedar mencari hadis, tetapi juga meneliti suatu hadis itu. Apakah benar hadis itu berasal dari Nabi atau tidak. Nah, ini usaha yang ditempuh oleh ulama pada abad kedua sampai 3 Hijriah ini, makanya tahap ini disebut sebagai tahap dalam hal penyempurnaan ulumul hadis itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap pembukuan ilmu hadis itu secara terpisah atau khusus, yaitu abad ketiga, paruh abad ke-4 Hijriah. Yang tandanya itu muncul adalah kitab musnad. Misalnya Musnad Al-Humaidi, Musnad Abu Daud At-Tayalisi, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, dan Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli. Nah, ini munculnya kitab musnad yang seperti ini menandakan tanda bahwa ini termasuk adalah tahap pembukuan ilmu hadis itu secara terpisah atau khusus. Ya, seperti munculnya kitab Jami' as-Sahih seperti Jami' as-Sahih oleh Al-Bukhari, kitab Sahih Bukhari, atau Jami' as-Sahih oleh Muslim. Ya. Kemudian ada kitab sunan, misalnya itu Sunan Ad-Darimi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i. Nah, kemudian ada juga muncul kitab Tarikh Ar-Ruwat oleh Yahya bin Ma'in, kitab Tabaqat Ar-Ruwah oleh Muhammad bin Sa'ad, yang semuanya ini menandakan ini adalah pada abad ketiga sampai arah abad keempat Hijriah, yaitu merupakan tahap pembukuan ilmu hadis itu secara terpisah atau khusus. Yang kemudian tahap yang keempat itu adalah tahap penyusunan kitab induk ilmu hadis dan penyebarannya, yaitu abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah. Tandanya muncul Al-Muhaddis Al-Fasil Bayyin Ar-Rawi wal Wa'i oleh Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Rahmurzi Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid. Ini merupakan kitab yang khusus dalam hal membahas ilmu hadis. Ar-Rahmurzi vs Muslim, kitab Muslim lebih mencakup tetapi ringkas, dan keduanya tidak menggunakan istilah ulumul hadis tetapi riwayat dan dirayat. Al-Mustakhraj oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Isfahani, Ma'rifat Ulum Al-Hadis oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Terdapat 52 bentuk-bentuk dari ilmu hadis. Nah, pada masa inilah, karena ada muncul ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis, maka disebut pada masa abad ke-4 Hijriah sampai 7 Hijriah ini adalah tahap penyusunan kitab induk ilmu hadis dan penyebarannya. Ya, seperti ini contoh muncul kitab Al-Kifayah fi Ulum Ar-Riwayah, Al-Ilmu fi Ulum Riwayah Al-Qari. Ya, ketiga kitab di atas itu dipandang ciri periode ini, yaitu mengkhususkan penyusunan sebagian ilmu, tetapi tidak semua kitab yang muncul dengan format tersebut. Nah, ini Ibnu Abdul Bar menulis At-Tamhid lima fi Al-Muwatta' min Al-Ma'ani wal Al-Atsar. Abu Bakar Al-Hazimi menulis An-Nasikh wa Mansukh, menunjukkan kecenderungan pengkhususan, dan Ajalat Al-Muqtadi wa Fadalat Muntahi fi Al-Nasab. Di dalam kitab ini dia menyebutkan lebih 100 ulum al-hadis. Kemudian masuk kepada tahap kematangan dan kesempurnaan itu pembukaan ilmu hadis, yaitu abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah.
dipelopori oleh Utsman bin Abdurrahman as-Sahrazuri atau Ibnu Salah menulis Ulum al-Hadis. Terdapat 65 bentuk ilmu hadis. Al-Hakim, the first, Ibnu Salah, keistimewaannya, ya, titik tolak ahli sesudahnya Umar al-Bulkaini dalam kitabnya Mahasin Istilah wa Tatmin kitab Ibnu Salah hanya menambahkan 5 bentuk. Kritik Ibnu Salah tidak memasukkan sebagian istilah yang dipergunakan ahli hadis. Seperti pujian untuk Ibnu Salah, penarikan kesimpulan pendapat dan kaidah dikemukakan ulama sangat baik, membatasi dan menguraikan definisi yang ada dan menjelaskan definisi yang belum pernah dijelaskan sebelumnya, mengomentari pendapat para ulama berdasarkan hasil penelitian dan ijtihadnya. Kan hal inilah yang disebut ya dengan seperti ini muncul kitab-kitab Tadid Adawi, Asfari, atau Mugis, Nufad Afil, Asarhuhu, Atab, wa At-Tazkirah. Ini menandakan bahwa pada masa ini merupakan masa di mana ini adalah merupakan tahap kematangan atau kesempurnaan dalam hal pembukaan ilmu hadis. Kemudian lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap kebekuan dan kejubudan abad ke-10 Hijriah sampai ke-14 Hijriah. Masa ini ijtihad dalam masalah ilmu hadis nyaris berhenti total. Hal ini ditandai dengan kitab hadis yang ringkas dan praktis, dan ulama sibuk mengkritik istilah dalam kitab yang ada tanpa ikut menyelami persoalannya. Sarha Nuzhat an-Nazar oleh Ali bin Sultan al-Harawi al-Qori, Al-Munazamat al-Baikuni oleh Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni, Taudih al-Afkar di Ma'ani at-Tanqih al-Anzar oleh Muhammad bin Ismail as-San'ani. Masa ini semangat pengkajian hadis justru bersinar di India, dipelopori oleh Shah Waliullah ad-Dahlawi. Kemudian ketujuh itu adalah tahap kebangkitan kedua, abad ke-14 Hijriah. Penyebabnya persentuhan Islam dengan Barat berupa bentrokan militer, kolonialisme, dan penjajahan pemikiran Ghazwa al-Fikri dan pemikiran orientalis yang berbahaya, menyebabkan munculnya informasi yang kian mengaburkan eksistensi hadis itu bagi sebagian umat Islam. Masa ini muncul sejumlah kitab ilmu hadis, misalnya Al-Qawaid At-Tahdis min Funun Mustalah Al-Hadis oleh Jamal ad-Din Al-Qasimi, Miftah As-Sunnah At-Tariq wal Funun wal Hadis oleh Abdul Aziz Al-Huli, As-Sunnah wa Makanu Tafid Tashyi' Al-Islami oleh Mustafa As-Sibahi, Al-Hadis wa Al-Muhaddisun au Inayat Al-Ummat Al-Islamiyah bi Al-Sunnah An-Nabawiyah oleh Muhammad Abu Zahra, Al-Minhaj Al-Hadis fi Ulum Al-Hadis oleh Muhammad As-Samahi, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan tahap kebangkitan kedua, yaitu abad ke-14 Hijriah.